kita udah tidur posisinya. Jadi posisi kaki kita itu kalau tenda itu menghadap ke danau. Nah, tiba-tiba si Sena ini teriak, oh tolong, kayak gitu. Ya kita bangun dong bang, kenapa? Jadi kalau menurut dia tuh perasaan dia kayak ada yang narik kakinya. Jadi ya udah, kita juga kan apa ya, ketakutan juga sih bang, kok bisa kayak gitu. Nah kita buka sedikit tenda tuh udah nggak ada nih anak-anak yang sama gurunya tadi itu juga nggak kedengeran lagi suara-suaranya juga. Dan mereka juga kayaknya nggak ngedenger kita. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja. Nah, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama teman gue. Dia adalah seorang content creator, pendaki juga. Udah gitu, acaranya di YouTube itu tentang traveling, pendakian, dan tapi juga ada membawakan cerita misteri. Ini dia nih, Bang Ale. Waduh, Bang. Oke bang, terima kasih sudah diundang nih. Thank you juga datang ke sini. Jadi Bang Ale ini adalah founder dari Jejak Backpacker. Jadi mungkin para pendaki ini di dunia traveling udah nggak asing juga ya Bang ya tentang Jejak Backpacker ini. Nah, gue penasaran juga nih Bang. Jejak Backpacker itu sebenarnya awal muasalnya itu gimana sih Bang? Asal muasalnya, jadi Jejak Backpacker ini jadi dia gabungan sih bang, sebenarnya gabungan dari teman-teman yang hobi naik gunung, backpackeran kayak gitu. Jadi gabung di satu grup, awalnya dulu satu-satu nongol, akhirnya banyak, jadi seperti ini. Jadi ada 22 tim sampai sekarang. Oke, jadi lo bikin komunitas ini ya? Komunitas ya. Banyak sih ya, nggak naik gunung aja sih bang sebenarnya. Betul. Ya kan gue lihat event-event banyak tuh. Betul. Ya ada edukasi juga, kita penggalangan dana, donasi atau apa namanya mengunjungi kayak panti asuhan misalnya kayak gitu bang. Lu bikin open trip juga nggak? Enggak bang. Enggak ya? Bukan open trip. Oh kalau lu trip-trip itu berarti trip bareng-bareng aja tuh? Iya bareng-bareng. Oke. Jadi kita kalau bikin trip itu ya bareng-bareng, uang masing-masing misalnya kayak gitu. Jadi dapat kaos, dapat ini. Jadi kita nyari sponsor. Nanti kalau misalkan nanti ada bintang tamu yang ini dari budget yang kita dapetin itu, kita undang bintang tamu juga. Oke, trip bareng gitu ya. Nah, jadi Bang Ale ini juga di YouTube itu kan membawakan cerita misteri ini, ya kan? Nah, biasanya kan lu kan duduk di sini nih Bang. Ya. Nah kali ini lo yang bakal bercerita, ya kan? Mesti ya. Iya dong, sekali-sekali. Nah, Bang Ale ini punya cerita yang membuat kita penasaran. Itu ada di Semeru ya Bang ya. Oke. Yang paling seremnya sebenarnya sih ada banyak sih Bang sebenarnya ya, apa namanya, mengalami kejadian-kejadian di gunung gitu. Cuma yang paling benar-benar nggak bisa dilupain ini yang Semeru ini. Oke, paling membekas ya. Ya, karena ada bukti otentik. Oh gitu. Oke. Jadi dari apa namanya, video lah kayak gitu Bang. Mungkin nanti kalau emang diperlukan videonya bisa kita. Iya pasti. Gimana ceritanya tuh Bang? Penasaran gua. Jadi perjalanan serem kan nih? Serem Bang. Waduh, serem Mas. Bergidik pasti. Jadi nggak serem lagi Bang, ntar Bang. Oke, langsung aja. Jadi waktu di tahun 2015 itu saya sebenarnya ini pendakian nggak sengaja sih Bang. Maksud dalam arti kata nggak sengaja itu nggak terencana gitu. Karena di situ ada teman yang mau nikahan, itu sekitar bulan, kalau nggak salah itu bulan Mei atau Juni lah gitu. Nah di situ gue berpikir, wah kayaknya kalau kondangan doang ngabisin duit doang nih gitu kan, biar sekalian harus ada yang kita explore nih di Jawa Timur. Ini ya udah, gue bilang ke si Sena sama si Reza nih, teman saya berdua itu, ayo gimana kalau kita naik ke ini aja, ke mana, ke Gunung Semeru. Itu beberapa minggu sebelumnya Bang. Jadi kita udah daftar duluan, apa namanya, lewat online gitu kan.
Nah, selesai temen itu nikahan, ya udah kita prepare buat berangkat ke Semeru. Nah, si temen ini nganterin nih, kemarin nikah, dia besoknya nganterin kita ke Tumpang. Iya. Sambil nungguin si Reza, karena waktu itu si Reza nggak bisa bareng bang. Kita berdua sama saya berdua sama si Sena itu naik pesawat waktu itu berangkatnya. Nah, kebetulan si Reza ini karena dia ada kerjaan dan nggak bisa bareng, akhirnya dia nyusul di hari berikutnya. Kita samperin di Tumpang karena udah tahu nih jam kedatangan dia gitu. Nah, sampai di Tumpang ya udah kita ketemu sama Reza, kita berangkat ke Ranupani. Waktu itu nggak seberapa rame sih bang, karena di jeep yang kita tumpangi itu aja nggak ada orang. Ya udahlah, daripada kita nunggu rombongan lain, kita bayar satu jeep aja. Jadi bertiga itu satu jeep. Lega banget kan bang kalau di Semeru. Kalau biasanya kan pendaki-pendaki lain ini pada patungan tumpak blek. Ini enggak, udah kita booking aja satu jeep gitu kan. Sultan kali ini. Oke. Lanjut lagi sampai di Ranupani, udah kita cari base camp. Base camp itu sama sih, nyewa juga waktu itu di base camp itu per malam. Sampai kalau nggak salah tuh bayar tiga malam gitu. Udah beres-beres, besok paginya kita berangkat. Karena perlengkapan kita ini banyak dari segala macam kayak panci apa-apa gitu kan yang dibawa sama si Reza. Ya yang belakangan kita nggak bawa apa-apa, tapi si Reza ini bawa 2 gemblokan dia di depan belakang. Akhirnya bawa. Nah, akhirnya sampai di situ kita nyari porter bang, karena kayaknya nggak mungkin nih kalau si Reza ini bawa barang sebanyak itu, sedangkan badannya kecil. Oke, di situ di perjalanan kita ketemu sama pendaki asal Sukabumi. Waktu itu rame nih si anak-anak Sispala bang. Jadi anak-anak Sispala itu naik bareng gurunya, sekitar 10 atau 11 orang gitu. Gurunya itu kebetulan dia itu Wanadri. Jadi mungkin ada kegiatan di Semeru gitu. Seperti biasa sih bang, kalau kita di perjalanan itu kan ya akrab sama pendaki-pendaki lain gitu kan, nggak cuma diem aja. Ya udah si Reza sama si Sena ya biasalah bang, cowok gitu, godang-godain anak-anak SMP, SMA waktu itu. Jadi di situ lama-lama kita akrab bang, jadi udah kayak temen aja di perjalanan itu. Kita duluan, dia nyusul gitu, nanti kita istirahat, dia nyusul lagi kayak gitu-gitu terus. Nah, udah sekitar jam 4 sore itu saya sampai di Ranukumbolo. Karena udah kecapean semua, si Reza juga udah kecapean karena dia bawa beban tinggi banget. Jadi badan dia kecil, carry yang dibawanya itu tinggi banget bang. Nah, di situ kita diriin tenda. Jadi kalau Bang Marshall tahu di Ranukumbolo itu kan pertama kali datang itu kita langsung ada Ranukumbolo sini. Nah kita camping di situ bang, diriin tenda. Kalau buat ngelanjutin ke sananya lagi tuh lumayan jauh kan karena udah terlalu capek. Nah di situ udah beres-beres. Jadi anak-anak yang Sispala tadi udah datang nih, mereka diriin tenda juga. Udah pak di sini aja, bilang sama gurunya kan gitu. Kita jangan jauh-jauh, udah deket-deketan aja gitu kan. Udah diriin tenda. Jadi tenda saya kalau nggak salah danaunya itu kita nggak jauh banget sih bang dari pinggir danau itu. Jadi sekitar berapa meter lah gitu. Nah, dan diriin tenda. Benar di sini nggak ada tanda-tanda sih bang sebenarnya, nggak ada tanda-tanda bahwa bakal ada kejadian yang bikin bikin nggak bisa dilupain lah kayak gitu bang. Jadi kita masak, udah beres masak segala macam, makan. Jadi nih anak-anak yang Sispala ini udah nggak kedengeran lagi suaranya. Mungkin karena udah kecapean tadi, tidur semua kan. Kita masih ngopi gitu. Nah jam 11, sekitar jam 10 atau jam 11 malam, udah kita juga tidur karena besok mau lanjut lagi perjalanan gitu. Nah mungkin itu sekitar jam
1 atau jam pokoknya tengah malam lah kayak gitu bang, nggak memperhatiin jam juga. Kita udah tidur posisinya, jadi posisi kaki kita itu kalau tenda itu menghadap ke danau. Tiba-tiba si Sena ini teriak, oh tolong, kayak gitu. Ya kita bangun dong bang, kenapa? Jadi kalau menurut dia tuh perasaan dia kayak ada yang narik kakinya. Jadi ya udah, kita juga kan apa ya, ketakutan juga sih bang, kok bisa kayak gitu. Nah kita buka sedikit tenda tuh udah nggak ada nih anak-anak yang sama gurunya tadi itu juga nggak kedengeran lagi suara-suaranya juga. Dan mereka juga kayaknya nggak ngedenger kita gitu. Dan kita gaduh di malam itu. Ya udah, setelah itu kita ngopi, dibikin sama si Reza. Udah minum dulu ini, Sena katanya gitu, minum dulu teh panas gitu. Saya ngopi, ini minum teh. Ya udah lanjut. Di malam itu sih nggak ada kejadian bang, nggak ada. Setelah itu kita tidur, emang nggak ada kejadian yang lebih horor lagi dari situ. Mudah-mudahan jangan sampai gitu, pikir saya kan, jangan ada kejadian-kejadian lagi. Nah, pagi kita bangun sekitar jam 6:30 pagi. Jadi di situ masih diselimuti kabut bang, kabut-kabut ya tebel lah, bukan kabut tipis itu namanya. Nah, udah wah kata saya gitu, seru nih apa namanya kalau kita foto-foto atau bikin video gitu. Biasalah bang, kalau di gunung kan apa sih yang ini kalau nggak foto-foto gitu, namanya anak-anak ya nggak mau ketinggalan dunia sosial media kan bang. Jadi kita foto-foto gantian. Kebetulan si Sena dia di tenda, dia nggak ikut. Ya, karena dia di situ sebagai juru masak kita, yang masakin, yang bikin apa-apa gitu si Reza. Nah saya berdua dengan Sena itu foto-foto. Jadi atau bikin-bikin video ya, apa kayak jalan slow motion kayak gitu. Nah si Sena ini minta videoin dia dengan gaya kayak lompat pendekar gitu bang, gitu kayak apa namanya, kayak lompat-lompat lah, tapi minta di slow motion waktu itu. Ya udah saya videoin. Nah setelah semua udah beres nih, udah dikira udah cukup kan, kita foto-foto sama ngambil video itu, kita cek, wih keren gitu kan fotonya. Nah ada salah satu video di situ di mana ada hal yang janggal bang. Janggalnya ada kayak sesuatu benda dari seberang danau itu melayang. Oh ya? Iya, melayang. Dia ada 2 arah. Kalau kita lihat, kita perhatikan di videonya itu ada yang satu ke arah depan, yang satu ke arah sini, ke arah samping gitu. Jadi kan kalau misalkan dilakukan sama orang, maksudnya sama manusia, itu kan hal yang mustahil bang. Karena kan seberang danau itu jauh banget gitu. Bener. Nah kita lihat lagi. Jadi posisi pas si Sena itu nunduk gini, set batu itu tepat jatuh di ini. Benda maksudnya, bukan batu, karena sampai sekarang saya nggak tahu itu barang apaan. Jadi set katanya gitu. Kita cari bang, karena waktu zaman itu kan masih musim-musim batu akik ya bang. Kali aja ada batu akik atau apa gitu. Nggak ada bang. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Jadi ya emang bener-bener ini apa namanya, aneh lah bang gitu. Bener. Jadi benda, kalau saya pause itu, jadi bendanya tuh gepeng, kayak bentuknya tuh kayak menyerupai sendal. Kayak menyerupai sendal bentuknya itu kalau saya pause terus di zoom gitu. Tapi bentuknya hitam. Nah kita penasaran bang, kita nyamperin ke tenda kan sama Bapak Wanadri itu tadi. Pak, ini apa ya Pak gitu kan? Kayak ada batu dari seberang gitu. Kita liatin ke Pak Wanadri itu. Ah, editan katanya gitu bang. Kayak masa iya sih saya sempet gitu kan, kok kayak nggak percaya banget. Tapi nih anak-anak Sispala dia itu penasaran, pengen ngeliat. Weh coba lihat bang katanya gitu. Iya bener atuh ini Pak, katanya kan dari Sukabumi kan, jadi logat kental Jawa Barat. Sundanya itu kan kelihatan banget.
atau ini bener Pak katanya gitu. Jadi pada Pak bener, jadi pada ketakutan Bang. Nah si bapaknya itu mungkin ya kalau pendaki-pendaki sekarang itu kan gini Bang, kalau misalkan kita melihat atau mengalami kejadian yang ganjil, itu jangan dibicarakan dulu. Maksudnya yang saya tangkap dari si Pak Wanadri itu mungkin seperti itu Bang. Jadi dia nggak mau dari video ini anak-anak muridnya itu jadi ketakutan gitu. Makanya dia bilang ini editan katanya gitu, ini bohong gitu kan videonya. Oke lah, sampai situ nggak ada lagi, udah di keep dulu lah itu. Kita juga paham lah, mungkin langsung paham nih, mungkin Pak Wanadi emang nggak mau menceritakan di saat itu. Nah lanjut lagi, kita biasa Bang, udah itu prepare lah, siap-siap lagi kita mau melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi kita mulai packing. Nah di perjalanan itu sempat ketinggalan juga, ada kita barengan sama anak Makassar sebenarnya, terjadi sepasang, tapi dia nggak ngecamp di situ, jadi dia ngecamp di ujung. Ketemu lagi besoknya pas kita mau perjalanan ke Kalimati, ketemu lagi sama mereka berdua ini. Di situ akrab lagi kita sama si sepasang kekasih ini. Kebetulan mereka pacaran kalau nggak salah waktu itu. Pacaran, lanjut sampai Kalimati. Ya udah, di sini nggak ada sesuatu yang aneh-aneh nih Bang. Tapi waktu itu dinginnya minus kayaknya Bang, karena sleeping bag pakai kaos kaki itu tembus, dinginnya luar biasa waktu itu. Kalau nggak salah bulan-bulan Juni pas dingin-dinginnya. Nah kita naik jam 11 malam, kita persiapan buat summit attack. Berdoa dulu ya seperti biasa nih, dipimpin sama Pak Wanadri itu, berdoa semuanya udah beres. Jam 11 malam kita lanjut summit. Nah, posisinya saya, si Sena, Reza udah duluan nih bareng sama yang lain-lain. Dia emang biasa suka duluan jalannya, jadi dia sering ngambil jalan sendiri lah kayak gitu. Jalan udah agak lama itu kita udah kecapean nih Bang. Nah dia tiba-tiba turun, Leh, gua nggak lanjut deh ke puncak katanya, karena ada bau belerang katanya gitu. Saya pikir kalau misalkan emang ini bau belerang atau gas beracun gitu, toh pendaki-pendaki lainnya masih banyak Bang, karena kelihatan lampu-lampunya itu kan pada naik-naik semua gitu. Kok cuma dia sendiri yang turun? Ya udah Za, kalau emang mau turun, tapi itu masih banyak pendaki yang naik. Gua sama Sena naik aja deh, lanjut gitu. Toh pikir gua kan kalau emang kena gas beracun rame gitu Bang, temen yang mati bareng-bareng kayak gitu kan. Nah, di sini rupanya karena perbekalan kita itu yang kita bawa memang nggak banyak, jadi cuma bawa kayak ya ciki-cikian, coklat kayak gitu sih Bang. Minum juga sebotol mineral water yang ukuran berapa? 500 ya kalau nggak salah, 500 mili itu. Udah di pertengah perjalanan tuh udah habis semua Bang. Nah si Sena ini dia drop Bang badannya. Drop banget, jadi udah kedinginan, udah hampir nggak kuat. Jadi saya lihat posisi saya di sini, jarak beberapa meter ke arah si Sena itu di sana. Jadi dia tidur telentang gini Bang di jalan gitu. Udah saya buat ngejar dia juga tuh udah kecapean. Turun lagi, naik turun lagi, udah kayak nggak kuat. Nah pas sudah saya sampai di posisi Sena sedang tidur, akhirnya dia ini bilang, "Leh," katanya gitu, "wah kuat," katanya, "tolong ini." Jadi menurut dia tuh tangannya tuh udah kaku, udah beku atau gimana lah kayak gitu ya. Jadi tolong pencetin katanya gitu kan. Udah saya pencet yang
kuat banget, nggak ada rasa bang. Dia emang bener-bener waktu itu kayak memang udah, mungkin kalau sekarang itu hipotermia kali bang ya, udah gejala hipotermia ya mungkin hampir berat gitu. Jadi gue pencet gini, Ceng, ayo, lu harus kuat, lu harus kuat. Jadi, gua kayaknya nggak kuat. Jadi dia pengen di situ aja. Saya mikir kalau dia di situ, Lewat. iya siapa gitu yang iniin bang. Emang ada pendaki-pendaki lain apa namanya yang ya mungkin ada aja mungkin bang ya. Tapi kan nggak ada saya gitu kan, ya was-was juga gitu kalau ninggalin dia sendirian. Sementara mau ngubungin si Reza mungkin udah sampai di bawah di tenda. Ayo, saya pukul apa namanya muka dia itu, bangun Seng, bangun, lu harus semangat. Saya semangatin terus tuh bang. Jadi setelah itu tiba-tiba dia kayak apa ya bang, ini udah basah, dia minum dari situ bang. Karena udah nggak apa namanya kehabisan air itu tadi. Jadi mau nggak mau kita yang dilakukan pendaki kalau lagi habis makanan atau perbekalan kayak gitu, ya mengemis bang. Dalam arti kata mengemisnya ya kita minta gitu kan dengan pendaki lain, bang bagi airnya gitu, bang bawa cemilan apa atau makanan apa gitu. Ya alhamdulillahnya mereka ya baik-baik semua sih bang, ngasih gitu. Nah jadi sampailah kita di puncak. Jadi si Sena ini udah segar karena dia udah dikasih coklat, udah makan lah gitu. Sampai di puncak, ya foto-foto selesai sampai di puncak juga itu kita siang. Udah jam 10 pagi. Nah, biasanya kalau di Semeru kan jam 10 pagi itu pendaki harus sudah turun karena ngeri ada gas beracun itu tadi. Tapi karena di situ masih banyak, pikiran saya masih tetap toh kalau mati nggak saya sendiri, rame-rame gitu, ada temennya. Udah sampai puncak, foto-foto selesai. Ya udah kita turun sama Sena udah segar lagi, tapi jalannya kita berdua itu udah nggak normal jalannya bang. Jadi udah apa yang ngegang gitu, udah apa kayak orang lahiran kayak gitulah bang. Nah sampai di Kalimati udah istirahat dulu, itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore istirahat makan, si Reza udah menyiapkan makanan di situ. Nah setelah itu udah kita packing beres semuanya, lanjut lagi perjalanan. Nah kebetulan si Bapak Wan Adri itu mereka masih menunggu ada siswa-siswinya yang masih di belakang. Jadi kita duluan bareng sama si yang pendaki asal Makassar ini, 2 orang itu. Jadi kita turun, pikir karena sudah jam 4 sore ini pasti ketemu malam nih di perjalanan. Ketemu malam sekitar beberapa pertengahan perjalanan mau sampai Ranupani itu kita berjalan iring-iringan bang. Nih jadi kalau si porter itu tadi dia udah jalan duluan kan, dia cuma bawa barang doang kan. Jadi iring-iringannya si Reza, saya, si Sena yang di belakang, karena kalau mendaki gunung saya paling nggak mau bang di belakang. Takut ada yang namanya megang dari belakang gitu, apalagi kalau malam saya paling nggak mau. Nah di situ di sebelah kiri saya bang itu kayak ada mata yang kayak ngeliatin kita bang. Benar-benar merah. Dan yang ngelihat itu bukan saya sendiri, si Sena juga ngelihat. Kita refleks semuanya bang. Leh apa itu Leh? Oh iya Ceng, gue juga ngelihat. Saya langsung malingin muka, nggak berani ngelihat. Nah si Reza yang agak jauh dari kita, rupanya dia udah ngelihat lebih awal, lebih dulu. Bukan katanya, itu pantulan cahaya katanya gitu. Saya paham nih maksud si Reza, dia bilang begitu. Ya itu tadi bang, ya kalau di gunung kita jangan ribut-ribut dulu lah, udah kita langsung aja jalan, maksudnya mungkin begitu kan. Tapi kita kan langsung, kalau ngeliat mata langsung ribut nih gitu. Nah, tapi kita jalan selangkah, hilang. Di situ itu padahal kalau untuk orang buat berdiri atau makhluk
hewan malam lah taruhlah gitu Bang. Itu kayaknya nggak mungkin lah karena itu rerumputan, apa namanya yang tinggi itu pohon-pohonan, ya alang-alang lah kayak gitu. Tiba-tiba hilang. Sudah sampailah kita di Ranupani. Barulah kita setelah beres-beres semuanya udah mandi air hangat tuh Bang, segar banget kan dari dingin-dingin mandi air hangat di apa namanya di base camp homestay itu. Si bapak apa namanya bapak porter itu kita cerita nih ke bapak porter. Jadi kita ceritain yang di mana di Ranukumbolo yang si Sena seakan kayak ada yang narik dia keluar gitu. Jadi kalau menurut bapak porter ya itu si Sena itu memang ada yang ngikutin Bang. Nah, ada yang pengen apa namanya makhluk di sana itu tuh pengen Sena ini tinggal di situ. Jadi dari awal dia udah diganggu gitu loh. Dari malam dia kayak ada yang narik, dan yang lebih kita nggak habis pikir menurut bapak porter itu, jadi batu itu kalau misalkan posisinya dia kena si Sena, dan itu si Sena nggak bisa balik lagi Bang. Jadi benar-benar apa ya pengen makhluk itu si Sena tetap tinggal di situ. Gitu. Yang di tanjakan apa namanya yang waktu summit attack juga itu ada juga yang apa namanya yang mengganggu juga menurut si bapak porter itu. Nah setelah saya selidiki memang si Sena ini sahabat saya Bang. Dia udah sahabat saya itu udah puluhan tahun. Jadi saya tahu banget dia. Nah dia itu kayak ada semacam penjaga, khodam lah kayak gitu Bang. Kayak khodam penjaga kayak gitu. Yang selalu ngikutin dia. Nah khodam dia itu, dia ini penghuni, maksudnya penghuni dari Gunung Semeru ini nggak suka sama khodamnya si Sena itu. Jadi pengen diambil lah si Sena ini buat tinggal di Gunung Semeru, buat jadi tumbalnya dia atau apanya dia kayak gitu. Itu kata si bapak porter itu. Ya kita ya untungnya udah di bawah kan Bang. Coba kalau kita tahu di atas ya kita langsung turun Bang. Benar. Ngeri banget. Nah udah sih sampai di situ aja sih Bang mungkin. Iya memang banyak cerita juga kalau tentang khodam itu pas naik gunung itu pasti ada sesuatu yang seperti gitu ya, orang yang membawa itu apa yang turun temurun ada khodam seperti kayak gitu. Itu tuh pasti ada cerita tersendiri itu ya. Ya. Jadi kalau si Sena ini sebenarnya dia udah diruat. Mungkin Bang Marcel tahu kan ya diruat itu jadi dia dibersihkan lagi lah kayak gitu Bang. Udah diruat, udah nggak ada lagi. Nah tapi menurut pengakuan bapak porter itu tuh masih ada khodamnya. Mungkin bapak porter itu memang juga bisa ngerasa dan bisa melihat kali ya. Betul. Beda Bang wajahnya si Sena itu kalau kita ngelihat nih. Misal saya kayak Bang Marcel nih ngelihat nih. Saya tiba-tiba kayak gini berarti ada sesuatu gitu loh Bang yang aneh. Gitu juga kalau saya lagi ngobrol sama Sena, saya nggak bisa lama-lama nih Bang ngelihat dia. Karena apa ya kayak tiba-tiba berubah gitu mukanya. Pas udah turun biasa lagi. Biasa lagi. Oke. Gitu sih Bang. Yang bisa saya ceritakan. Menarik ya. Berarti memang di setiap perjalanan itu, di setiap adventure kayak gitu tuh pasti ada sesuatu yang beda yang kita bisa apa ya berkesan ya. Betul. Dan ini pas banget cerita yang bisa dibilang agak di luar nalar ya Bang Ale ya. Tapi bukan nakut-nakutin orang-orang untuk mendaki. Ya kan ini kan cuma cerita di balik pendakian itu ya. Betul. Oke, thank you banget Bang Ale. Sama-sama udah mau cerita Bang. di sini. Nanti next kapan-kapan kita trip-trip bareng lagi ya. Bisa. Gitu. Naik gunung bareng keren Bang. Oke. Thank you Bang Ale. Nah itu dia cerita misteri kita hari ini. Sampai ketemu di catatan misteri berikutnya. Thank you.